Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya Abdul Muiz dalam video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang ini materi lanjutannya, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Karena sebelumnya kalian baru mempelajari itu nilai-nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu baru di kuadran 1 saja. Sedangkan sudut itu bisa ada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, lebih dari 90 derajat, itu sampai dengan 360 derajat. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu pengertian daripada kuadran. Kuadran itu adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang pertama ini antara 0 dan 90 derajat. Ini berarti berlawanan arah jarum jam, tentu yang terbentuk adalah sudut positif. Sampai di sini kita lihat ini siku-siku berarti 90 derajat. 0 sampai 90 derajat inilah yang disebut dengan kuadran 1. Terus dilanjutkan kembali nambah 90, di sini menjadi 180 derajat. Antara 90 dan 180 ini yang disebut dengan kuadran kedua. 180 dilanjutkan kembali di sini menjadi 270. Nah, ini berarti di sini sebagai kuadran ketiga, dan antara 270 sampai dengan ke sini kembali itu 360, ini yang disebut dengan kuadran 4. Contohnya misalkan besar sudut 120 derajat. Oke, ada di kuadran berapa? Kita lihat bahwa 120 derajat itu ada di antara 180 dan 90. Artinya berarti posisinya ada di kuadran kedua. 300 derajat. Lihat 300 derajat ada di mana? Antara 270 dan 360. Berarti sudut yang besarnya 300 derajat itu berada di kuadran keempat. Besar sudut istimewa, nilai fungsi trigonometrinya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di sini ingat semuanya tandanya itu bernilai positif. Nah, di kuadran kedua itu semuanya negatif kecuali sinus. Ya, semua negatif kecuali sinus. Di kuadran ketiga sama, semuanya negatif kecuali tangen. Ya, kecuali tangen yang positif. Di kuadran 4 semuanya negatif kecuali cos yang positif. Nah, ini berlaku juga untuk kebalikannya. Berarti di sini sin yang positif dan kebalikannya. Apa kebalikan dari sin? Yaitu kosekan. Tangen kebalikannya adalah kotangen, cos kebalikannya adalah sekan. Di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tangen yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Semua sin tan cos. Atau bisa juga kalian hafal semanis cinta tanpa kosmetik. Nah, semanis cinta tanpa kosmetik. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan nilai-nilainya fungsi trigonometri ini di kuadran 2, 3, dan 4 ini caranya bagaimana? Nanti ada 2 cara. Yang pertama, jika menggunakan sudut yang berada di sini nih, antara yang berada di sumbu X, di sini nih sumbu X. Ya. Di sumbu X itu ada 0 atau 360 derajat dan 180. Nah, nanti jika ketemu 180 derajat atau 360 derajat ini, maka fungsinya tetap. Fungsi tetap. Kemudian jika menggunakan yang tegak, ini di sumbu Y, yang ini ada 90 dan 270. Nah, jika menggunakan yang 90 derajat atau 300 atau 270 derajat, maka ini fungsinya berubah. Bagaimana maksudnya? Nanti untuk menggunakan yang ini ya, yang ada bintangnya, yang warna biru.
Jika menggunakan 90 atau 270 fungsi berubah. Maksudnya nanti jika ditanyakan sinus gitu ya, maka harus berubah menjadi cos fungsinya. Atau sebaliknya, kalau cos menjadi sin. Kemudian kalau misalkan fungsinya tangen, maka harus berubah menjadi kotangen. Dan jika nanti fungsinya adalah kosekan, maka harus berubah menjadi sekan. Nah, ini digunakan jika menggunakan sudut yang ada di sumbu menggunakan sumbu Y ya, yang 90 atau 270. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal yang pertama. Ini misalkan ditanyakan nilai sinus 300 derajat. Ini berapa itu ya. Oke, ini bisa kita jawab. Kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Gunakan cara yang pertama. Berarti yang fungsinya itu tetap tidak berubah, yang berwarna hijau. Sin 300 derajat ini bisa kita tulis juga menjadi sin. Oke. 300 derajat karena kita menggunakan yang hijau ini lebih dekat ke angka 180 ataukah ke 360? 300 tentu lebih dekat dengan 360, maka ini kita gunakan 360 derajat. Nah, persamaannya ini kan 300, di sini 360. Yang namanya persamaan antara ruas kanan dan ruas kiri itu kan harus balance, harus sama. Kanan 5 maka kiri pun harus 5. Di kanan 10 beratnya berarti di kiri pun harus 10. Ini 300. Nah, ini kan 360 berarti ya supaya jadi 300 bagaimana? Kita kurangi dengan berapa? Berarti kita kurangi dengan 60 derajat. Nah, inilah sudut lancip inilah yang kita ambil. Jadi tujuannya kita mencari sudut lancipnya atau sudut yang kurang dari 90 derajat. Berarti ini bisa kita tulis menjadi sin 60 derajat. Ini kita ambil yang lancipnya. Oke. Kemudian kita lihat, ini belum selesai. Kita lihat 300 derajat itu posisinya berada di kuadran keberapa? Di kuadran keempat. Di kuadran keempat apa yang positif? Kosinus. Ini yang ditanyakan sinus. Nah, selain cos berarti bernilai negatif. Oh, ini kita kasih tanda negatif. Jadi hasilnya sin 60 berapa nilainya? Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Kasih negatif depannya. Selesai. Jadi nilai sin dari 300 derajat itu adalah negatif setengah akar 3. Oke, itu cara pertama. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua, sin 300 derajat. Berarti gunakan cara yang ini. Nah, lebih dekat ke mana? Lebih ke dekat 90 ataukah 270 300 derajat itu? Lebih dekat ke 270, maka kita gunakan ini bisa ditulis menjadi sin 270. Ini 300, 270 berarti kan kurang, berarti tambahkan supaya sama. Tambah berapa? Tambah 30 derajat. Sama jadinya. Kita ambil yang sudut lancipnya. Jadi ini T sama juga dengan sin 30 derajat. Nah, karena kita menggunakan cara yang kedua yang ketemunya dengan 90 atau 270, ketemunya di 270, maka ingat fungsi berubah. Kalau misalkan sin berubah menjadi cos. Nah, ini sin berarti harus berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos 30 derajat. Oke. Sin 300 sama ada di kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif itu adalah cos. Nah, ini kan yang ditanyakan sinus. Jadi fokusnya tetap ke soal awal, bukan ke sini. Kalau cos 30 ini kan di kuadran 1 kalau langsung fokus ke sini, tapi tetap fokus ke topik ya, soalnya yang ini yang pertama. Sin 300 ya. Ini 300 derajat di kuadran keempat yang ditanyakannya fungsi sinus. Karena di kuadran keempat yang positif itu adalah cos, maka sinnya bernilai negatif. Cos 30 berapa nilainya? Cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Ada negatifnya. Oke, selesai.
Jadi seperti itu cara menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Oke, supaya lebih jelas, satu contoh soal lagi. Misalkan ditanyakan berapakah nilai dari tangen boleh tan 150 derajat. Nah, tan 150 derajat. Oke, langsung kita jawab ya. Tangen 150 derajat berarti bisa kita jawab menjadi tangen buka kurung 150 ini dekat ke mana? 180 atau 360 lebih dekat ke 180. Maka kita gunakan 180. Supaya jadi 150 berarti kan kita kurangi dengan berapa? Dengan 30. Nah, jadi ini bisa kita tulis menjadi tangen 30 derajat. Fungsinya berubah ataukah tidak? Tangannya tidak. Kenapa? Karena kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan 180. Jadi tetap tangan tidak berubah, tetap fungsinya tangan. Kita lihat di sini 150 itu ada di kuadran kedua ya, antara 90 dan 180. Di kuadran 2 yang positif kan sinus dan kosekan. Berarti tangan itu bernilai negatif. Jadi berapakah nilai tan 30? Tan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3. Kasih negatif. Jadi 1/3 akar 3. Selesai. Oke, jadi saya menyarankan lebih untuk menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan 180 atau 360. Akan tetapi tetap dua-duanya harus dipahami konsepnya, karena kemungkinan nanti di soal ada yang menggunakan 90 atau 270. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya nanti ketika ada video yang saya upload bisa ada pemberitahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.